Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi pemirsa, teman-teman semua pecinta ikan gabus ya. Saat ini jam 1:18 ya. Ini masih beraktivitas ya. Tadi ada orang panen ikan gabus ya, kita masukkan ke kolam, jadi nunggu sampai malam. Kemudian kita juga nguras kolam bibit tadi. Jadi aktivitasnya seperti ini ya, pemirsa dan teman-teman sekalian. Aktivitasnya ya kerjaannya dengan kolam, kadang sampai malam, sampai tengah malam, larut malam kita masih ngurusin ikan gabus ya. Ini memang karena saya sangat mencintai ikan gabus ya, sebagai profesi saya sebagai peternak ikan gabus. Jadi kalaupun malam jam 1, jam 12 harus berdingin-dingin dengan air ya, sudahlah, itu aktivitas saya setiap harinya. Tapi jangan lupa pemirsa, teman-teman semua ya, ini juga bagian dari promosi ya. Jangan lupa 1 gelas kopi ya. Tapi ini kopinya tidak ada di Indonesia, yang ada cuma ada di sini. Ini namanya kopi albumin. Nah, jadi ini suatu produk yang akan segera kita luncurkan ya. Nanti masih dalam rangka proses ya, proses perizinan dan sebagainya. Ini satu-satunya minuman yang mungkin di dunia juga belum ada. Ciptaan dari Pak Suwandi adalah kopi albumin. Ya, ada kandungan albuminnya lebih dari 50% ya, tapi diminum tidak amis. Ya. Tapi di situ formulasinya, di situ sudah ada albuminnya. Jadi siapapun bisa mengkonsumsi, bisa mendapatkan manfaat kesehatan dari kopi albumin ini ya. Ya, jadi sudah ada kopi albuminnya, sudah ada kopinya, sudah ada gulanya, sudah ada albuminnya juga ya. Jadi ini harapan saya kita ciptakan ya, untuk menyehatkan siapapun ya, orang-orang di seluruh dunia termasuk di Indonesia ya. Jadi nanti yang konsumsi ini bisa mendapatkan asupan albumin dalam tubuh kita ya. Jadi bisa meningkatkan stamina maupun kekebalan tubuh. Apabila terjadi ada luka atau ada kerusakan organ tubuh, sel, semuanya bisa cepat terjadinya regenerasi sel baru ya. Ya, ini jadi lebih enak bagi teman-teman nanti yang suka ngopi. Ini kopi albumin ya, akan menemani suatu saat nanti ya, dimanapun teman-teman pemirsa berada, lebih cocok kopinya kopi albumin. Karena kalau cuma ngopi kita hanya tidak mendapatkan manfaat kesehatan ya, kita cari ya menjadi orang-orang pintar. Jadi orang-orang pintar bukan hanya minum kopi A, kopi B, kopi C ya, kopi albumin ini, karena apa? Lebih memahami kesehatan. Ya, ini sambil nunggu kuras kolam, kita jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk chat di 081 665 8779 ya. Pertanyaannya, dari siapa ini? Pertanyaan dari banyak banget ya pertanyaan yang masuk yang belum saya jawab ya, karena seharian tadi juga banyak tamu ya, jadi belum sempat menjawab ya.
Ya, baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Supriyadi, ini yang ada di Banjarmasin ya. Salam sukses Pak Suwandi ya. Saya penggemar setia dunia ikan gabus ya. Saya sudah ikuti dari part 1 sampai part 190. Waduh, semangat sekali Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan saya sudah memulai budidaya ikan gabus dengan ikan gabus tangkapan alam. Dari beberapa ikan gabus yang saya tangkap, sebagian saya beli dari para pedagang ikan yang ada di pasar. Tetapi dari ikan yang saya beli, prosentase kehidupannya sangat kecil sekali Pak. Mohon solusi agar ikan yang kita beli dari para penangkap bisa hidup dan bisa bertahan lama. Terima kasih Pak Suwandi. Jadi untuk Pak Supri, kalau memang mau beli ikan dari hasil tangkapan alam yang liar sekalipun, itu yang perlu diperhatikan, jangan belinya yang sudah di pasar. Ya, jadi jangan belinya yang sudah di pasar, belinya yang memang masih dalam orang nangkap. Mungkin misalkan ada orang nangkap ya dibeli gitu kan. Itu pun kalau nangkap, usahakan saat membawa pulang dari posisi tempat dia mancing atau jaring ya, itu usahakan menggunakan media yang ada airnya, jerigen atau apa, atau ember gitu. Jadi sehingga ikannya tidak mudah rusak. Karena kalau dibawa pakai tempat ikan misalnya dari keranjang gitu kan, itu cepat rusak, banyak lendir yang akan kering, kemudian sisik banyak yang akan terkelupas. Itu akan menyebabkan ikan tidak bisa bertahan dengan lama. Kemudian selektif lagi Pak ya, di video saya sebelumnya saya juga sudah ulas ya tentang bagaimana menangkap ikan dari alam liar. Usahakan saat menangkap itu, membeli itu ya, pastikan ikan itu bukan hasil dari setruman. Kalau setruman Bapak bawa pulang, biasanya resiko kematiannya tinggi Pak ya. Dan pilihlah ikan saat dibeli itu dalam kondisi mulus Pak, tidak banyak cacat di situ. Yang mulus pun Pak, kadang dibeli pun bisa terjadi kematian, karena biasanya luka-luka itu aku nampak pada saat hari ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. 1 minggu sejak ditamu, udah lukanya mulai kelihatan. Luka yang sisiknya lepas, atau luka karena hasil tangkapan, mungkin menggunakan bubu atau menggunakan waring, ya itu bisa menyebabkan ikan luka-luka dan bisa menyebabkan kematian. Jadi harus lebih seleksi lagi dalam proses pembelian Pak ya. Ya, berikutnya pertanyaan berikutnya dari ini nggak ada namanya. Pak Suwandi minta saran dan ilmunya Pak, kalau mau budidaya ikan gabus di kolam semen, langkah awal mau penebaran bibit ukuran 56. Yang baik itu gimana ya Pak, agar bisa banyak yang berhasil hidup sampai panen? Ya, karena saya sudah 2 kali nebar ya. Yang pertama 2000 ekor, 2 hari tak taruh kolam mati total. Tapi malamnya hujan. Apakah itu terpengaruh pada bibit ya Pak ya? Terima kasih jawabannya. Jadi kalau bibit ikan gabus ya, proses penebaran pertama yang harus dipersiapkan adalah kolam. Nah, kolam itu Pak, gunakan saja air sumur Pak. Jadi kalau ikan barusan dikirim itu Pak, ya mungkin ini kan bibitnya Bapak yang tanya, bukan dari saya ya kan. Jadi ikan saat datang itu dalam posisi perjalanan kadang kan stres Pak. Ikan stres itu mudah sekali terserang penyakit ya. Kalau di situ kondisi air kolamnya saja tidak mendukung ya, itu akan menyebabkan ikan itu malah semakin sakit ya. Misalkan kolamnya tidak disterilkan dulu, bekas kolam ikan yang memang kemarin banyak terjadi penyakit, misalnya ikan sebelumnya di kolam itu penting sterilisasi kolam. Kemudian di situ kalau adanya air hujan yang masuk ke kolam, itu juga berdampak pada sama tadi, ikan stres, kemudian kesaman tinggi, itu akan berpengaruh pada kesehatan ikan. Makanya di situ usahakan untuk kolam yang mau ditebar jangan dulu kemasukan air hujan. Usahakan jangan ada air hujan mengendap di situ.
ya murni air sumur. Nanti setelah dia 1 bulan sejak ditebar, kalau terjadi hujan pun sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting batas atas permukaan air itu ada di level atas. Jadi kalau misalnya ada air hujan masuk, tetap air hujan itu juga banyak yang keluar ya, tidak tertampung banyak di kolam. Ini sangat berbahaya sekali untuk ikan gabus yang benih ya, barusan datang. Oke, berikutnya pertanyaan lanjutnya dari ini Pak Eko yang ada di Banyuwangi ya. Ini Pak Eko yang ada di Banyuwangi. Saya ingin budidaya ikan gabus ya. Cuma untuk pembesaran lebih baik membesarkan ukuran benih yang sekitar 20 sampai 25 cm atau membeli bibit yang masih kecil Pak, yang umur 1 bulan. Efektif yang mana Pak? Jadi kalau misalkan pembesaran ikan gabus berharap untuk hasil yang maksimal, sebetulnya kalau pembesaran itu ya pembesaran yang benih yang masih umur kecil saja, karena mudah beradaptasi. Misalkan bibit ukuran 34 atau 45 itu adalah bibit yang memang mudah beradaptasi dengan lingkungan di kolam ya. Jadi proses makannya juga biasanya lebih mudah ya kan, dibanding bibit yang besar. Kenapa? Misalkan bibit sudah umur 4 bulan atau 5 bulan. Itu kalau pembesaran berpindah tempat ke kolam lain, stresnya juga tinggi. Ya, jadi resiko ikan yang siap beberapa hari gak makan, bahkan ada yang mati pun bisa terjadi. Dan disitu kalau saran saya mau pembesaran ya bibit yang masih umur 1 bulan lah ya. Itu akan lebih mudah lagi. Dan kita juga bisa memastikan bahwa memang bibit ini nanti betul-betul berkualitas ya. Jangan sampai nanti kita beli sudah umur 4 bulan ya, kalau dibesarkan lagi, kalau bibit itu tangkapan alam, kemudian di situ asal-asal ngambil saja, itu berpengaruh nanti pada pertumbuhan, dimana benihnya nanti tidak berkualitas. Kemudian nanti sudah dipelihara 6 bulan, ya kalau masih bisa besar 4 bulan, ya kalau tidak gitu kan, kita sudah menghabiskan sekian waktu, menghabiskan sekian pakan, kemudian ternyata ikannya nggak bisa gede. Dan itu banyak sekali terjadi seperti itu ya. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Hartono, ini yang ada di Purworejo, Jawa Tengah. Salam sukses Pak Suwandi. Saya mau menanyakan tentang pengolahan ekstrak albumin ikan gabus. Apakah Bapak mengajarkan cara pengolahan ekstrak albumin ikan gabus atau minyak albumin ikan gabus? Kalau ada, apakah dalam konsep sebuah pelatihan atau sekedar bisa berkunjung ke tempat Bapak dan melihat pengolahan ekstrak albumin ikan gabus? Terima kasih atas jawaban dan pencerahannya Pak Suwandi. Kalau pengolahan ekstrak albumin ikan gabus ataupun minyak ikan gabus itu memang nanti ada sesinya Pak ya, sesinya yang mana nanti bisa Bapak lihat juga bagaimana proses pengolahannya. Nah, nanti ikuti saja channel ini, kemudian nanti akan kita bahas juga bagaimana nanti pengolahan ikan gabus yang berupa albumin atau ekstrak itu dilakukan. Ya, kalau semua orang sebenarnya punya potensi Pak untuk melakukan pengolahan ya. Yang penting tahu bagaimana proses awalnya sampai nanti menjadi bahan jadi berupa albumin ataupun ekstrak ya, albumin ikan gabus ya. Ya baik pemirsa, ya masih ikuti terus ya channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana nih. Ini walaupun sudah jam 1 lebih ya, kita masih akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar dunia ikan gabus ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat siapa saja yang menonton channel ini ya. Semata-mata harapan saya banyak nanti para peternak ikan gabus yang bisa berhasil lah ya. Bisa mendapatkan penghasilan. Orang yang tadinya nganggur kemudian nanti bisa mendapatkan penghasilan
bisa mendapatkan aktivitas yang mendatangkan keuntungan ya, terutama di sektor budidaya ikan gabus ya. Ikuti terus ya channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana ya, sambil ditemani satu cangkir kopi albumin, kita akan terus menjawab pertanyaan dan beraktivitas ya. Mumpung belum ngantuk ya, nanti kalau sudah ngantuk ya pasti kita akan istirahat. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.